Langit menangis. Haru biru pemakaman ibu dan anak gadis yang dibunuh OTD dimakamkan satu liang. Jenazah ibu dan anak yang terbunuh di dalam rumahnya di Jalan Karya Baru, Macan Lindungan, Kecamatan Ilir Barat 1 telah dimakamkan di TPU Puncak Sekuning pada Selasa 16 April 2024 sekitar pukul 1:30. Suasana haru biru jelas ketara selama proses pemakaman. Hujan deras mengiringi kepergian ibu dan anak gadis malang tersebut, selaras dengan perasaan keluarga dan kerabat. Diketahui kedua korban ini bernama Wasila dan anak gadisnya berinisial FA 16 tahun. Keduanya merupakan korban pembunuhan yang dilakukan orang tak dikenal pada Senin 15 April 2024 siang. Seorang anak berusia 7 tahun berhasil selamat setelah kabur dari rumahnya. Potret kesedihan begitu terlihat jelas di wajah Anung Kurniawan. Betapa tidak, ia harus kehilangan istri dan anaknya dalam waktu bersamaan. Terlebih saat kejadian, ia sedang tidak berada di rumah. Bahkan anak gadisnya yang menjadi korban sempat menelpon dan meminta pertolongan. Ia begitu pasrah dan sedih ketika melihat dari tepi liang kubur. Ia sesekali mengusap kepala dan wajahnya dengan kedua tangan selama prosesi pemakaman. Semoga pelaku cepat terungkap. Kalau bisa dikasih hukuman matilah, ujar Anung. Prosesi pemakaman diakhiri dengan penaburan bunga yang dilakukan oleh Anung. Sejumlah keluarga besar kedua korban juga ikut menghadiri pemakaman. Peristiwa mencekam ini terjadi di kediaman korban pada Senin 15 April 2024 siang. Korban bernama Wasila dan anak gadisnya berinisial FA. Meski identitas korban belum diketahui, namun ciri-ciri pelaku sudah tergambar. Sebab seorang anak korban berhasil selamat dan sempat melihat wajah pelaku. Terlebih saat beraksi, pelaku sama sekali tidak memakai alat penutup wajah. Dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Hasan Palembang AKBP Dr. Mansuri menyebutkan, kondisi FH lebih mengenaskan ketimbang ibunya. Gadis malang itu menderita luka tikam lebih banyak. Korban berusia belasan tahun itu diduga sempat memberikan perlawanan lantaran ada luka di tangannya. Ada luka tangkisan di tangan bagian bawah, sepertinya berusaha melakukan perlawanan, ujar Mansuri, mengutip Sripako.com. Dia menambahkan sejauh ini tidak terlihat ada tanda perbuatan asusila yang dialami kedua korban.